Bayangkan, tengah malam seorang sopir taksi online mendapat order di Jalan Angker. Ia ragu, tapi tetap menjemput. Saat sampai, seorang perempuan bergaun putih naik ke mobilnya. Dinginnya menusuk tulang, tapi perjalanan terus berlanjut. Tak disangka, setelah mengantar penumpang itu, hidupnya langsung berubah drastis dari sopir miskin menjadi pengusaha kaya. Tapi 5 tahun kemudian, penumpang goib itu kembali menagih janji. Inilah kisah nyata penuh misteri. Mengantar penumpang goib, hidupnya langsung berubah. Bayu, seorang sopir taksi online, hidupnya bisa dibilang pas-pasan. Usianya 28 tahun, tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Sehari-hari ia berjuang keras untuk membayar cicilan mobil dan biaya hidup. Malam itu, pukul 11 lewat, ia masih berkeliling mencari penumpang. Semoga ada order terakhir biar bisa nambah buat bayar kontrakan, gumamnya. Ponselnya berbunyi, ada order masuk. Titik jemputnya terlihat di sebuah jalan kecil yang terkenal angker, Jalan Mawar Lama, tempat yang jarang dilalui orang karena katanya sering ada penampakan. Bayu sempat ragu, masa bodoh, order tetap order. Ia pun melajukan mobilnya ke lokasi. Sesampainya di sana, suasana benar-benar sunyi. Lampu jalan banyak yang mati. Angin malam berhembus, membawa suara-suara aneh. Tak lama, sosok perempuan bergaun putih panjang melambaikan tangan di pinggir jalan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai. Bayu merinding, tapi ia memberanikan diri. "Selamat malam, Mbak. Ini pesan taksi online ya?" tanyanya sambil menurunkan kaca. Perempuan itu tersenyum tipis. "Iya mas, terima kasih sudah mau datang." Bayu menelan ludah. Suaranya lembut, tapi hawa dingin tiba-tiba memenuhi mobil ketika ia masuk ke kursi belakang. "Tujuannya kemana mbak?" tanya Bayu sambil berusaha normal. "Ke kampung sebelah, dekat sungai besar," jawabnya pelan. Bayu menyalakan GPS, tapi anehnya, lokasi yang dimaksud tidak muncul di aplikasi. Ia hanya mengandalkan arah dari penumpang itu. Jalanan semakin sepi, gelap, dan panjang. Sesekali Bayu melihat lewat spion. Perempuan itu duduk diam menatap keluar jendela. Wajahnya samar-samar seperti memantulkan cahaya bulan. "Kerja malam sendirian, Mas?" tanyanya tiba-tiba. "Iya, Mbak, buat nyambung hidup," jawab Bayu gugup. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang dalam. "Hidupmu akan segera berubah, Mas, karena malam ini kau mengantarku." Bayu langsung merinding. "Maksud Mbak?" Perempuan itu hanya tersenyum. Setelah hampir setengah jam, mobil berhenti di dekat sebuah jembatan tua. Di sana tidak ada rumah, hanya pepohonan lebat dan suara air sungai. "Berhenti di sini saja, Mas," ucap perempuan itu. Bayu bingung. "Tapi di sini tidak ada rumah, Mbak. Apa Mbak yakin?" Perempuan itu mengangguk lalu menyerahkan sebuah kantong kain berwarna merah. "Ini untukmu. Terima kasih sudah mau mengantarku." Seketika, tubuh Bayu kaku. Ia menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya hampir copot. Kantong kain itu masih ada di tangannya. Besok paginya, Bayu membuka kantong kain itu. Di dalamnya ada batu giok hijau berkilau dan sebuah kertas tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Awalnya ia tak mengerti. Namun, sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Usahanya lancar, order taksi selalu ramai. Ia tak pernah kehabisan uang, bahkan saldo rekeningnya tiba-tiba penuh transferan dari orang tak dikenal. Orang-orang yang biasanya meremehkannya, kini justru menghormati dia. Bayu mulai merasa hidupnya benar-benar berubah drastis. Namun setiap malam, mimpi yang sama datang. Perempuan bergaun putih itu tersenyum padanya di tepi jembatan. "Jangan lupa janjimu, Bayu. Suatu saat aku akan menagihnya." 5 tahun berlalu. Bayu kini sudah jadi pengusaha sukses, punya perusahaan transportasi sendiri. Tapi ketakutan itu tak pernah hilang. Suatu malam, ketika ia melewati jembatan tua itu dengan mobil barunya, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Suara perempuan itu terdengar jelas. "Bayu, sudah waktunya kau membayar jasaku."
Mobilnya langsung berhenti mendadak, meski ia tidak menginjak rem. Dari kabut tebal, sosok perempuan itu muncul, sama seperti 5 tahun lalu. Bayu gemetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" Perempuan itu mendekat, lalu berbisik. Kabut semakin pekat di jembatan tua itu. Bayu turun dari mobil dengan tubuh gemetar. Perempuan bergaun putih berjalan mendekat, wajahnya sama persis seperti 5 tahun lalu. Tidak berubah, seakan waktu berhenti padanya. "Bayu," suaranya lirih tapi tegas. "Kau sudah menerima berkah dariku. Kau sudah kaya, dihormati, hidupmu lebih dari cukup. Tapi setiap berkah ada harganya." Bayu mundur selangkah, napasnya terengah-engah. Apa maksudmu? Aku tak pernah meminta apa-apa. Kau yang tiba-tiba memberiku giok itu." Perempuan itu tersenyum tipis, mata hitamnya menatap menusuk. "Kau menerimanya maka kau terikat. Sekarang saatnya kau menepati janji." "Janji apa? Aku tidak pernah berjanji," Bayu membantah. Perempuan itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba di hadapan Bayu muncul bayangan dirinya 5 tahun lalu saat ia menerima kantong kain merah itu. Suara perempuan itu terdengar lagi dalam bayangan. "Terima kasih sudah mau mengantarku. Suatu saat aku akan menagihnya." Bayu memucat. Ia memang tak mengucapkan janji, tapi jelas ia sudah terikat. Setelah kejadian itu, Bayu pulang dengan hati kalut. Batu giok hijau yang selama ini ia simpan di berangkas kantor kini terasa berat. Seolah benda itu hidup, memanggil-manggil. Hari-hari berikutnya, ketenangannya lenyap. Ia sering melihat bayangan putih di sudut ruangan kantornya. Kaca mobilnya berembun dari dalam meski AC mati, dengan tulisan samar, "Janji." Klien-klien besar yang biasanya mudah bekerja sama, tiba-tiba batal kontrak tanpa alasan. Kekayaannya mulai terancam. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, perempuan itu berkata, "Jika kau tak menepati janji, semua yang kau miliki akan lenyap. Bahkan nyawamu akan jadi milikku." Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, ia harus mencari jawaban. Bayu mendatangi seorang kiai tua bernama Kiai Hashim yang terkenal bisa membantu urusan gaib. Kiai itu menatap giok hijau yang dibawa Bayu, lalu wajahnya langsung berubah serius. "Anak muda, giok ini bukan benda biasa. Ini adalah pancer pengikat arwah." Bayu menelan ludah. "Maksudnya, Kiai?" "Perempuan itu bukan manusia. Dia adalah penunggu jembatan tua. Dengan membawa giok ini, kau telah terikat padanya. Segala rejeki yang kau nikmati berasal dari kekuatannya. Tapi apa?" desak Bayu. "Tapi dia menagih jiwa sebagai gantinya." Bayu hampir roboh mendengar itu. "Tidak, aku tidak mau menyerahkan nyawaku." Kiai Hashim menghela napas. "Ada jalan lain. Kau harus mengembalikan giok ini ke tempat asalnya, di jembatan itu, dengan sebuah ritual. Tapi hati-hati, dia pasti akan mencoba menggagalkanmu." Malam Jumat, Bayu dan Kiai Hashim berangkat ke jembatan tua. Mereka membawa sesajen dan doa-doa. Giok hijau itu ditempatkan di atas nampan putih, diapit kembang 7 rupa. Angin bertiup kencang, kabut muncul dari sungai. Sosok perempuan bergaun putih perlahan menampakkan diri. Wajahnya kini lebih menyeramkan, mata hitam pekat, bibir merah darah. "Bayu," suaranya menggema, "jangan lakukan ini. Kau butuh aku. Tanpaku, kau hanyalah sopir miskin tak berarti." Bayu menggertakkan gigi. "Aku lebih rela miskin lagi daripada hidup dengan hutang pada arwah." Perempuan itu menjerit, suaranya memekakkan telinga. Angin berputar seperti badai, pepohonan bergerak. Kiai Hashim mulai membaca doa dengan lantang. Giok hijau itu berdetar, memancarkan cahaya kehijauan.
Bayu berusaha menahan nampan agar tidak terlempar. Tubuhnya diguncangkan kekuatan tak kasat mata. Perempuan itu melayang mendekat, wajahnya berubah-ubah, kadang cantik, kadang menyeramkan. "Bayu, ingat, aku sudah memberimu segalanya. Kau tak bisa lepas dariku." "Tidak," teriak Bayu. Ia menaruh giok itu di tengah jembatan. Cahaya hijau memancar, diikuti teriakan panjang. Sosok perempuan itu meronta, lalu perlahan lenyap bersama kabut. Hening. Sejak malam itu, Bayu benar-benar bebas dari gangguan gaib. Namun, semua kekayaannya perlahan hilang. Bisnisnya bangkrut, mobil-mobilnya terjual, orang-orang yang dulu menghormatinya pergi. Ia kembali hidup sederhana, mengemudi mobil tua peninggalan ayahnya. Tapi hatinya jauh lebih tenang. Bayu sering teringat pada perempuan bergaun putih itu. Ia tidak lagi merasa takut, hanya iba. Suatu malam, ia melewati jembatan tua itu. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah sungai. Angin malam bertiup lembut. Terdengar suara samar, bukan menyeramkan, melainkan lirih seperti bisikan penuh kesedihan. "Terima kasih Bayu, kau sudah membebaskanku." Bayu tersenyum kecil, lalu menyalakan mesin mobilnya lagi. Kini ia tahu, hidup yang berkah bukan datang dari jalan pintas atau bantuan gaib, melainkan dari kerja keras dan doa. Bayu memulai hidup baru, lebih sederhana tapi penuh ketenangan. Ia membuka usaha kecil-kecilan bengkel mobil. Perlahan tapi pasti, usahanya berkembang. Kali ini tanpa bantuan gaib, tanpa ikatan gelap. Hidupnya memang tidak semewah dulu, tapi jauh lebih damai. Dan ia selalu ingat pelajaran berharga. Jangan pernah tergiur jalan pintas, karena setiap berkah yang bukan dari Tuhan pasti ada harga yang mengerikan. Tamat.